saya akan menjelaskan contoh soal variasi 2. Nah, kalian lihat ya, sini kan perbandingan cewek T dan O adalah cewek dalam CO adalah 3/4. Nah, kan C tambah O2 menjadi C O2. Nah, perbandingan kan 3 banding 4. Nah, ini 3 tambah 4 nya biar perbandingan jadi 7. Nah, 9 gram ini kan mengisi karbon, jadi 9 banding 16 gram ini punya oksigen kan. Nah, Pak, ini pakai tanda mana, Pak? kata mana dong? Iya. Ini juga sebenarnya. Ya. Ini juga. Oke. Nah, 3 dikali 3 kan 9. Oh, ya, tuh. 3. Nah, 4 kali 4 16 kan. Nah, kalau ini tuh semua tuh harus ambil yang paling kecil. Kalau ini dikali 4 16, berarti ini kita dikali 3 aja. Dikali 3. Ini 12. Nah, ini juga ambil yang paling kecil, jadi dikali 3 juga. Ya, rasa. Nah, maksudnya oksigen massa setelah reaksi. Nah, ini kan 3, ini kan 9 hasilnya. Ini 4 kalau ini nggak dihitung, jadi kita pakai yang 3 kan paling kecil. Jadi ini 9 gram. Nah, ini 16 sama 12 itu dikurang, jadi sisa 4 kan, sisa oksigen sisa reaksi si oksigen. Nah, jadinya sisa oksigen itu 4 gram. Itu caranya. Oke teman-teman, kita lanjut di contoh soal variasi 3. Nah, ini mungkin contoh soal paling gampang menurut saya. Nah, magnesium Pak? Ya, kita dengerin dulu. Nah, magnesium sudah terbakar dengan oksigen membentuk magnesium oksida. Dan tadi bahwa ini merupakan percobaan reaksi antara Mg dan O2. Nah, ini kan yang Mg pertama itu 9 gram, O2 nya 10 gram, MgO nya 15 gram. Ya. Yang kedua 15 gram, 8 sama 20. Yang ketiga 24, 16 sama 40 kan. Nah, step awal itu kalian harus nentuin perbandingannya tuh ditambahin itu sama. Nah, 15 tambah 8 kan bukan 20. Jadi nggak pakai yang itu. Nah, 9 sama 10 bukan 15 kan. Yang ketiga apa? Nah, yang berarti pakai yang ketiga kan. Ya. Benar. Nah, itu step awal. Jadi pakai yang Ketiga. 3 tuh lambar. Jadi 24 banding 16. Nah, step kedua itu sederhanain. Ini paling gampang nih, sederhanain aja. 24 sama 16 sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi 4. Bagi berapa? 4 bisa. Bagi 4 bisa kan? Bisa. Bagi 4 berapa? 24 bagi 4 berapa? Nah, 16 bagi 4. Nah, jadi sederhanain lagi kan? Bagi berapa? 2. Betul. Ini bagi 2? 3. 4 bagi 2? Ya. Nah, udah selesai. Udah. Bisa dari 24 sama 16 bisa dibagi 8 langsung. Jadi 24 bagi 8, 3, 16 bagi 8 juga bisa. Lanjut di contoh soal variasi 4. Nah, sebelum masuk ke contoh soal variasi 4-nya, kita harus mengenal massa atom relatif sama massa molekul relatif ya. Nah, nomor massa atom relatif itu adalah nomor massa atom. Contohnya itu Na, di sini 23 itu AR-nya. Nah, ini 32 itu AR-nya, 40 itu AR-nya. Nah, kalau yang molekul relatif itu dia itu dari si AR ini. Nah, contohnya itu yang H2SO4. Nah, AR sini kan hanya kan 1. S-nya 32, O-nya 16. Nah, ini hanya kan ada 2 kan, ini 2H. Tambah S-nya berapa? 1. O-nya 4. Nah, 3 masukin, H-nya tadi 1. Ini 2 nih, 1. S-nya 3. 1 dikali 3. 4 dikali 16. Nah, 2 1 2 1 kali 2 3. Ini 4 kali 16 24. Ya, tinggal tambah. Jadi berapa? 4 34 tambah 4. Berapa, Pak? 34 tambah 4. 34 tambah 4. Nih. 34 ditambah 100, Pak. 98. Ya, 98. Jadi caranya hitung MR dari H2SO4. Oke. Jadi kita masuk di tempat variasi 4 yang lagi. Nah, itu diketahui airnya itu kan C-nya 12, ya. Ini 16, ini 14, ini 1.
Nah, maka massa nitrogen dalam gram urea CONA2 adalah, nah kalau kita hitung ini dulu ya, 1 dikali C tambah 1 dikali oksigen tambah 2 dikali N ditambah 4 dikali H. Hitam. C 1, O-nya 1. Nah, kalau begini N-nya tuh dikali sini ya, dikali 2. Jadi N-nya 2, H-nya 2 kali 2 jadi 4. Nah, masukin aja angkanya 12, 16, ini 28, ini 4. Nah, 60. Nah, kalau hitung unsur itu ada rumusnya, jumlah unsur N dikali atom relatif N dikali massa yang di sini nih Ya. per massa relatif dari CO yang tadi. Ini massanya. Ya, hasilnya. Jadi jumlahnya kan tadi berapa? Jumlahnya berapa? Di sini. Jumlah unsurnya. Itu unsurnya 2. Ya, 2 dikali ARN-nya 14. per MRCO-nya 60. Ya. Hitam. Massanya 6 gram. Nah, ini bisa disederhanain ya. 10 bagi 6. 10. Nah, 10 bagi 2. Dua. Nah, 10 ini. Artinya 15 per 5 dengan 2,8 gram. Disangnya ya. Ya, Massa nitrogennya itu massa di nitrogen itu 2,8 gram. Nah, kita masuk ke soal versi 4 yang cara menghitung kadar. Nah, pada senyawa K2CR2O7, kita sini punya airnya itu K-nya 39, CR-nya 52, O-nya 16. Nah, kita hitung kadar oksigen dari senyawa ini. Nah, step pertama itu hitung molekul reaktifnya dulu ya. Jadi K2CR2O7. Nah, sini K-nya 2K ditambah CR-nya 2 CR tambah O-nya aja 7. Oh, nah masukin aja angkanya. Jadi 2 dikali 39 ditambah 2 kali 52 ditambah 7 kali 16. Hasilnya 7, 8, tambah 4, tambah 12, kemudian 94. Ya. Nah, step 2-nya kita hitung kadar O-nya. Nah, jumlah unsur berapa, Bar? Sini Unsurnya 7. 7. Kali aeronya berapa? ARO-nya berapa? 16. Kali 10 per MR-nya berapa? 294. Tadi bisa dibagi gak? Bisa 7 bagi 294 hasilnya 42. Artinya 16 dikali 100 itu 1600 per 42. Ini berapa? 38%. Oke, 38%. Nah, jadi unsur kadar oksigen dari kadar oksigen dari senyawa K2CR2O7 itu 38%. Ya. Teman-teman, kali ini saya akan menjawab soal nomor 1. Soalnya adalah diketahui serbuk karbon dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 seperti data di bawah ini. Tentukan perbandingan massa C dan O. Dari tabel ini, di sini ada CO2 dan CO2. Terus C-nya ini ada 12, O2-nya ini ada 13, CO2-nya ada 22. Jadi hasilnya tidak tepat. Dan C-nya yang paling bawah ada 15, 20, 35. Berarti ini hasilnya tepat. C-nya ini ada 9, 15, 21. Hasilnya tidak tepat. 10, 16, 28 hasilnya tidak tepat. Jadi yang hasilnya tepat yaitu 15, 20, 35. Jadi 15 banding 20 disederhanakan sama-sama dibagi 5. Jadi hasilnya 3 banding 4. Sekian. Oke, kali ini saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu soalnya jika diketahui massa atom yang relatif H sama dengan 1, S sama dengan 32, N sama dengan 14, O sama dengan 16, VE sama dengan 56, C sama dengan 12, maka tentukan massa molekul relatif dari. Saya akan menjawab di sini A, B, C. Yang pertama saya akan menjawab yang A.
yaitu Na 4 4. Nah, di sini N-nya itu 1 kita kalikan dengan 2. Jadi tulisnya 250 N. Nah, seperti ini. Dan H4 dikalikan dengan 2. Jadi ditambah 4 kali 2 8. 20 H. Nah, S-nya 1 tambah lagi S S. Nah, ditambah O-nya 4. O 4. Kalau sudah seperti ini, kita lihat yang di sininya 2N. N-nya sini kita lihat, N-nya 14. Jadi kita tulis di bawah 2N-nya 14 ditambah 8. Kita lihat di sini ini H, kita lihat di sini hanya 1. Tulis 1. Tambah seperti yang tadi. Sini S, kita lihat S-nya di sini berapa? 32. Dan 32 tambah sini O, kita lihat O-nya berapa? 16. Nah, kalau sudah seperti ini kita kalikan saja. Jadi 2 dikali 14 hasilnya 28. 8 kali 1 18. 1 kali 32 32. Maaf. Nah, di sini 4 dikali 16 yaitu berapa ya? 64. Maaf, 64. Jadi 28 tambah 8 tambah 32 tambah 64 hasilnya 132. Nah, ini hasil dari A yang nomor 2. Sekian. Nah, di sini saya menjawab nomor 2 yang B. Di sini soalnya C11, H22 dan O11. Nah, di sini kita tulis saja 11C ditambah 22H ditambah 11O. Nah, sini kita lihat C-nya yaitu C-nya 12. Jadi sini 11, sini 12 ditambah 22, H-nya di sini 1 ditambah sini 11. Kita lihat O-nya 16. Kalau sudah seperti ini kita kalikan saja. Di sini 11 kali 12 132 ditambah 22 kali 1 sini 22 ditambah 11 kali 16 yaitu 176. Kalau sudah seperti ini kita tambahkan saja yaitu menghasilkan 330. Nah, sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menjawab yang C dari nomor 2 yaitu ini soalnya. Di sini kita langsung aja 1 RE tambah. Nah, S-nya 1 dikali 3 S ditambah O 4 kali 3 12. Jadi di sini tulis 12. Oh. Nah, kalau sudah seperti ini kita lihat yang di atas. S sama dengan 156 ditambah S-nya 32. Nah, O-nya 16. Nah, kalau sudah seperti
Jadi ini langsung saja kita kalikan 1 kali 11 96 ditambah dan 3 kali 96 ditambah 12 kali 14 192. Nah, jika sudah seperti ini kita tambahkan saja, yaitu menghasilkan 3 4 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan nomor 3. Saya bacakan ya. Diketahui perbandingan unsur P dan Q menjadi F masing-masing adalah 4:3. Jika dihasilkan 16 gram P dan 15 gram Q, maka tentukan apakah ada zat sisa dan berapa massa R yang terbentuk. Oke. Nah, di sini kita tulis yang dikira adalah P tambah Q. Q. Nah, sama dengan L. Nah, di sini perbandingannya adalah 4:3. Kita tulis di sini. 4:3. Nah, kalau sudah seperti ini yang 4:3 kita tambahkan saja. Kita tambahkan 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, di soal yaitu dihasilkan 16 Pi dan di 15 gram Q. Jadi di sini kita tulis 16 banding 15. Jadi 4 kita langsung kita ginikan saja. 4 kali berapa yang menghasilkan 16, yaitu kali 4. 15 kali 3 kali berapa yang menghasilkan 15, yaitu 5. Jika sudah seperti ini, kita cari perkalian terkecil untuk yang di sini. Ginikan saja. Di sini perkalian paling kecil yaitu kali 4. Jadi 7 kali 4. 7 kali 4 8. Jadi untuk di sini. 3 kali 4 12. Kita kurang 15 kurang 12 yaitu 3. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, jadi zat sisa yang dalam soal tersebut adalah 3 dan massa terbentuk R yaitu 28. Halo teman-teman, jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Soalnya adalah aluminium banyak digunakan untuk membuat peralatan masak karena aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Massa aluminium yang terdapat adalah 204 gram aluminium oksida, yaitu Al2 dan O3 adalah yang diketahui adalah ArAl dengan 27 dan O-nya adalah 16. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Kita ini 2 dikali Al tambah 3 dikali O. Kita masukin angkanya yang AL-nya 27, 3 dikali O-nya itu 16. Nah, 2 dikali 27 itu 54, 3 kali 16 adalah 48. Hasilnya adalah 102. Nah, habis itu kita cari massanya. Massanya itu 2 dikali ArAl-nya 27 per massa MR-nya 102 terus dikali sama massa aluminiumnya. Ini terus abis itu 2 sama 102 itu bisa sama-sama dibagi. Ini hasilnya 27/51 kali 202. Nah, hasilnya itu adalah 108. Teman, ini adalah soal nomor 5. Senyawa magnesium oksida atau MgO tersusun dari unsur magnesium dan oksigen. Jika massa MgO adalah 80 gram, berapa massa magnesium yang terkandung di dalam senyawa tersebut?
Yang diketahuinya ada ARMG adalah 24 dan O-nya adalah 16. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Sini massa MgO-nya adalah 80 gram. Terus ARMG-nya 24 dan O-nya sama 16. Nah, ini masih sama kayak yang di jawaban nomor 4. 24 ditambah 16 sama dengan 40. Lalu kita cari massa yang terkandungnya itu adalah 24 per 40 dikali 80. Ini karena bisa 24 kali 80, jadi ini kita balik ya guys. Nah, ini hasilnya 48 gram. Perkenalkan, nama saya Akbar Anwar. Saya ingin menjawab nomor 6. Senyawa kalsium klorida CaCl2 memiliki massa 110 gram. Hitunglah massa dan kadar untuk klorin dalam senyawa tersebut. Step satunya itu hitung jumlah mR urea Ca dan Cl2. Nah, itu cara ngitungnya itu kita pakai seperti ini. 1 Ca berarti itu 1 terus Ca. Nah, ditambah 2 Cl. Ya, Cl. Nah, 1 Ca-nya kan di sini kan ada 40, berarti kita masukkan saja 40. Ditambah Cl-nya di situ ada 30, berarti ada 35, berarti ditambah 35. Terus ini tinggal dikali aja 1 kali 40, berarti 40. Terus ditambah 2 kali 35, berarti 70. Sama dengan 110. Oke. Ini kan udah step satunya tuh 110. Nah, kita menggunakan step kedua. Nah, step kedua itu menghitung juga nih, menghitung unsur CL-nya. Nah, menghitung unsur CL. Cara kita untuk menghitung unsur CL-nya itu kita seperti ini. Unsur CL sama dengan apa ya? Berarti itu unsur CL kali ARCL. Nah, terus habis ini MR urea CaCl2 kali 110. Kenapa 110? Karena di sini masanya 110. Nah, di situ unsur Cl-nya tuh di sini tuh ada 2. Berarti tulis saya 2 kali, nah ARCL-nya tuh di sini tuh ada 35, berarti 2 kali 35. Terus hasil yang tadi kita jumlahin di step 1, 110. Nah, terus di sini juga sekali 110. Nah, ini kita bisa coret. Jadi bisa 2 kali 35, yaitu 70. Nah, kita sekarang mencari kadarnya, kadar Cl. Kita tidak mencari kadar. Nah, mencari kadar itu sama seperti tadi, unsur Cl kali ARCL, terus dikali 100%. Bedanya cuma dikali 100% aja ya. Terus dari sini langsung aja kita. Nah, 2 kali 35 110 kali 10 itu dicoret 5
bagi 5 sama dengan itu totalnya tuh 63,6. Terima kasih. Ingin menjawab nomor 7 juga. Tentukan persentase kadar unsur C dalam senyawa berikut ini. AR C 12, K sama dengan 1, O sama dengan 16, N sama dengan 14. Ini rumusnya seperti ini, jumlah unsur C kali ARC terus MRW W tersebut kali 100. Oke. Kita jawab. C-nya ada 1 berarti 1 C, O-nya ada 1 juga tambah tuh O, terus N-nya ada 2 tambah 2 N, H-nya ada 4 tambah 4 H, terus itu dengan 12 tambah 1 sama dengan 16 tambah 2 sama dengan 14 tambah 4 sama dengan 1, 12 tambah ini O itu 16 tambah 24 tambah 4 sama dengan 60. Nah, ini kan udah 60, kita tinggal masukin aja di situ. Langsung aja ya. Aja jumlahnya itu kan ada 1. Terus AR-nya ada 12. Terus setelahnya 60 kali 100%. Nah, ini bisa dicoret. Ini 5 berarti 100 per 5 sama dengan 20%. Nah, ini udah 20%. Habis itu kita cari yang B. Yang B. Oke, teman-teman. C-nya ada 1, O-nya ada 2. 12 tambah 12. Oke, kita masukin lagi jumlah yang tadi. Karena ini masih 1 T-nya, berarti jumlahnya juga 1, unsurnya 1 per AR-nya tetap 12. Terus totalnya 44. Nah, sama dengan totalnya itu 27%. Oke, sekarang kita nomor C. Nah, C-nya ada 6 C. Itu 12 H tambah 6 O dengan 6 C nya itu pun 12 tambah 12 H nya itu 1 tambah 6 16. Nah, itu 72 tambah 12 tambah 90. 96 ya, tambah 96. Totalnya 180. Nah, habis itu kita buat lagi jumlah tadi. Unsurnya, jumlah unsurnya berarti di sini 6 karena C-nya itu ada 6. Berarti jumlah unsurnya 6 per kali 12 kali 100%. Di sini 180. Ini bisa dicoret. Itu kalau ini jatuhnya 15 dengan 600 bagi 15 dengan itu totalnya 40%. Terima kasih. Halo semuanya, nama aku Hilya. Di sini aku bakalan jawab pertanyaan nomor 8. Nah, di sini pertanyaannya adalah dalam proses pembakaran 88 gram sulfur dioksida dilepaskan ke udara. Berapa gram unsur oksigen yang terkandung dalam senyawa tersebut? AR, S sama dengan 32, O sama dengan 16. Oke, di sini aku akan jawab pertanyaan ini. Oke, di sini kan ada air kita tulis sini. Nah, sulfur dioksida itu kita bisa tulis jadi SO2.
dengan S-nya ini kan adalah 32. Kita tulis di sini 32 ditambah O-nya kan ada 2, jadi kita tulis 2. Nah, ini kan ada 16 nih, O-nya ada 16. Kita tulis di sini 16. Nah, di sini kita turunin 32-nya. Terus ditambah 2 kali 16 adalah hasilnya 32. Nah, di sini kita jumlahin nih. 32 tambah 32 hasilnya adalah 64. Berarti SO2-nya ada 64 gram. Nah, kan kita di sini disuruh cari unsur oksigennya ada berapa gram. Nah, di sini kita harus pakai rumusnya adalah jumlah unsur O dikali AR. AR itu adalah massa atom relatif O ya. Dibagi MR. MR itu massa molekul relatif SO2. Nah, dikali di sini dikali massa SO2. SO2. Nah, oke, jumlah unsur O-nya itu adalah 2 kan? Ini kita tulis 2 di sini. Dikali, nah, ARO-nya ini berarti adalah 16. Kita tulis 16 di sini. Dibagi MrSO2-nya ini adalah 64. Dikali massa SO2-nya adalah 88. Sini kita tulis 88. Nah, oke. Ini karena 64 sama 16 bisa dibagi, jadi hasilnya 4. Nah, 4 ini bisa dibagi 2, jadi hasilnya 2. Berarti 88 dibagi 2 sama dengan 44 gram. Jadi hasil dari oksigennya itu ada 44 gram. Oke, terima kasih. Saya Satria Paut Syauta akan menjawab pertanyaan nomor 9. Itu perbandingan massa karbon dan oksigen dalam karbon dioksida adalah 3:8. Jika 3 gram karbon direaksikan dengan 16 gram oksigen, maka tentukan apakah ada zat sisa dan berapa massa karbon dioksida yang terbentuk. Yang pertama itu massa karbon dan oksigen. Karbon itu adalah C, tambah oksigen adalah O2. Menggunakan CO2. Perbandingannya 3:8 sama dengan 3 tambah 18. Terus di sini diketahui 16 gram oksigen, berarti 3 bagi 16. Terus di sini ini berarti dikali 1, ini dikali 2. Kita ambil yang terkecil, berarti dikali 1, berarti 3, berarti ini 8 dikali 1 sama dengan 8. Berarti ini 10, 8 kurang ini berarti 8. Ini sebenarnya sisanya. Jadi sisa zat sisanya itu ada 8 dan massa karbon dioksidanya itu ada 11. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan nomor 10, itu hitunglah kadar belerang yang terkandung dalam senyawa Al2SO43 yang diketahui AR-nya itu 27, S32 dan O16. Oke, pertama kita cari MR-nya dulu. AR2, kita langsung aja bisa. AR-nya ada 2 ditambah S-nya ada, ini S-nya dikali 3 berarti ada 3. Dan O-nya ada 4 dan dikali 3 juga. Dan 12 O. Jadi sama dengan 2. AR-nya di sini diketahui 27 tambah 3 kali S-nya di sini 32 tambah 12 kali O-nya di sini 16. Ini 2 kali 27 sama dengan 54 ditambah 3 kali 32 96 ditambah 12 kali 16 192. Hasilnya 342. Dan ini MR nya ya. Oke, sekarang kita cari kadarnya.
Kadar itu ada jumlah S dikali air S per ini kita tulis ini dikali 100 Z. Nah, kita tinggal masukin jumlah S-nya itu ada S-nya ada 3 dikali ARS-nya itu ada 32 per AL2SO4. 3-nya itu MR-nya ada, oh ya di sini MR Nah, MR-nya itu ada tadi 342 dikali 100. Oke, di sini kita bisa bagi 3 bagi 342 itu ada 114, terus 32 kali 100 3.200 28 persen. Terima kasih.